Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam masa-masa ini, kencan online merupakan cara termudah untuk mendapatkan teman atau pasangan tanpa perlu keluar rumah dan tidak perlu dandan. Hanya bermodalkan kuota ketengan serta foto yang sudah diedit menggunakan 10 macam aplikasi agar bisa tampil kece badai. Walaupun terkadang setelah kopi darat, banyak yang pulang sambil menangis ketika mengetahui jika foto tak seindah kenyataan. Tetapi walaupun begitu, masih banyak di luaran sana orang-orang yang tidak kapok untuk berusaha mencari cinta di dunia maya. Tapi apa jadinya jika orang yang ditemui bukanlah penipu foto, melainkan sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan? Gak pakai lama, watch. Kevin Richard Bacon merupakan putra dari pasangan Carl Bacon dan Pamela. Dia diberi nama Kevin karena ayahnya penggemar aktor terkenal Amerika bernama Kevin Bacon. Di mata temannya, dia digambarkan sebagai pemuda menyenangkan, bersemangat dan modis. Selain Taylor Swift, dia juga mengidolakan Jeffree Star, seorang makeup artis dan influencer Amerika yang memiliki brand makeup Jeffree Star Cosmetic. Di masa depan, Kevin juga membuat beberapa tato bergambar bintang tepat seperti tato milik Jeffree. Setamat SMA, dia memutuskan untuk mengejar cita-citanya sebagai penata rambut dan makeup artis dengan kuliah di Grand Blanc Michigan Academy. Setamatnya dari sana, Kevin mulai bekerja di berbagai salon dan memiliki spesialisasi dalam berbagai warna-warna cerah. Walaupun sangat hebat dalam pekerjaan ini, Kevin yang berbakat juga kuliah di University of Michigan dengan jurusan psikologi. Namun di balik sikap cerianya, selama beberapa waktu belakangan, Kevin sedang berjuang untuk melawan depresi dan gangguan kecemasan, yang pada momen-momen tertentu dia merasa kesepian dan juga stres. Kevin yang sering curhat pada teman serumahnya Michelle, mengatakan ingin keluar dari kebosanannya dengan bertemu orang baru. Dia pun mulai membuat akun aplikasi kencan di Grindr yang tidak butuh waktu lama. Dia berkenalan dengan seorang pria bernama Mark yang tinggal di kota yang sama. Mark lulus kuliah pada tahun 1991 dengan gelar Bachelor of Science and Chemistry dari Central Michigan University. Setelahnya, dia magang di perusahaan kimia bernama Dow Chemical. 4 tahun kemudian, dia menyelesaikan gelar master di bidang kimia dari Iowa State University. Dan dalam waktu 9 tahun, Mark telah mewujudkan cita-citanya dan memiliki kehidupan yang stabil. Saat itu dia telah menikah, memiliki 4 orang anak, dan tinggal di sebuah rumah besar dengan penghasilan sebesar 1,5 miliar per tahunnya. Dia hidup serba berkecukupan dan Mark yang pria kebapakan juga sangat menyayangi anak-anaknya. Namun entah apa yang terjadi, di tahun yang sama kondisi Mark berubah karena masalah kesehatan mental yang serius, yang setelahnya dia didiagnosa mengalami depresi berat. 2 tahun setelahnya, dia kembali dinyatakan mengalami hal yang sama. Namun kali ini juga disertai dengan gangguan jiwa, schizophrenia, dan borderline personality yang membuatnya 4 kali dirawat di rumah sakit jiwa. Pada masa itu, sang istri masih setia menemani karena prihatin atas perilakunya yang tidak menentu. Namun tanpa sepengetahuan istrinya, ketika Mark tidak menjalani pengobatan, dia akan menonton film bertema penyiksaan. Dan di lain waktu, dia juga berbicara menggunakan kalimat acak dengan menggunakan suara lantang yang tidak dipahami oleh keluarganya. Perlahan Mark pun tidak lagi menjaga kebersihan hingga terlihat sangat berantakan. Selain itu,
dia sering mengancam akan menyingkirkan hewan peliharaan anak-anaknya. Yang lebih parah lagi, Mark mengklaim putranya bukan anaknya dan menolak untuk minum obat yang diresepkan sehingga gangguan jiwanya tidak bisa terkontrol. Karena tidak tahan lagi hidup bersama Mark, sang istri pun menggugat cerai pada tahun 2013. Setelah perceraiannya, Mark berubah total dan tidak ada lagi ayah serta suami yang menyayangi keluarganya. Untuk mengatasi kesepian, Mark mulai membuat akun di Grindr yang beranggotakan kaum pelangi. Di sana, dia menggunakan nama sebagai Olikos Kailukas. Di sana Mark seringkali memposting saat dia sedang memakai kilt yang merupakan pakaian tradisional Scotland yang biasa dipakai para pria. Perubahannya juga diikuti dengan serangkaian tindakan kriminal yang di tahun yang sama setelah perceraian, dia didakwa atas penculikan karena membawa anak-anaknya ke hotel dan tidak mengembalikan mereka pada ibunya. Hal tersebut dianggap melanggar perjanjian hak asuh dan dianggap sebagai penculikan. Namun pada sidang pra-peradilan, diputuskan jika Mark tidak kompeten untuk diadili karena keadaan gangguan jiwanya. Dia pun kembali diperintahkan untuk menjalani perawatan psikologis. Namun ketika Mark sudah dinyatakan layak untuk mengikuti persidangan, tiba-tiba kasus tersebut dibatalkan. Sementara Mark menjalani urusan hukumnya, di dalam masa-masa itu, dia pacaran dengan Jamie Arnold yang dikenalnya melalui Grindr. Pasangan suami-suami ini menikah setahun setelahnya, dan Mark yang tampaknya bahagia dengan kehidupan barunya, seringkali memposting foto kebersamaannya dengan istri berjakunnya. Namun ketika asmara mulai memudar, Jamie memutuskan untuk berpisah karena dia tidak tahan dengan sikap Mark yang menuntutnya menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Mark yang dulu dia kenal memiliki hati selembut pantat bayi, perlahan berubah menjadi monster. Setelah berpisah, Mark kembali mencari pasangan baru di aplikasi yang sama. Namun tampaknya kali ini dia mencari lebih dari sekedar pasangan. Pada 10 Oktober 2019, seorang pria asal New York yang memiliki urusan ke Michigan bernama James memutuskan untuk bertemu Mark selagi sedang berada di sana. James mengaku dirinya biseksual dan merasa tertarik melihat Mark yang terlihat seperti seorang pria baik-baik. Dia setuju untuk pertemuan happy ending bertema perbudakan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Tetapi pertemuan tersebut membuat James ketakutan dan segera melarikan diri. Dia pun menghubungi 911 dan menceritakan pertemuannya dengan Mark. Menurutnya, di hari itu mereka janjian untuk bertemu di stasiun bus dan pulang ke rumah Mark dengan menaiki mobil pria itu. Dalam perjalanan, mereka mampir ke minimarket untuk membeli minuman. Setelah minum, James tiba-tiba tidak sadarkan diri dan terbangun dalam keadaan dirantai di ruang bawah tanah. James yang menduga jika Mark memasukkan sesuatu ke minumannya, berhasil kabur setelah memotong rantai tersebut dengan menggunakan sajam pemotong daging yang selalu dibawanya. James yang dalam keadaan panik tidak tahu di mana lokasi tepatnya saat itu, sehingga meminta 911 untuk melacak lokasinya. Untuk berjaga-jaga, dia masih menggenggam sajam tersebut karena takut Mark akan mengejarnya. Dia mengatakan pada petugas akan segera meletakkan sajam itu saat bertemu dengan polisi dan memohon-mohon untuk segera diselamatkan. Selama menunggu kedatangan polisi yang tiba 10 menit kemudian, James tetap tersambung dengan 911. Namun setelah diselamatkan dan berada di stasiun polisi, cerita James sedikit berubah. Kali ini, dia mengaku sengaja datang dari New York ke Michigan khusus untuk bertemu Mark. Namun entah kenapa, James menolak untuk mengajukan tuntutan.
Selang beberapa minggu setelahnya, polisi kembali ke lingkungan rumah Mark ketika seorang pria sebut saja bernama Tono kabur dari rumah Mark dengan hanya memakai kilt untuk menutupi tubuh bagian bawah dan tanpa memakai sepatu. Dia juga menelpon 911 dan memberitahukan hal yang sama seperti laporan James sebelumnya. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba Tono berteriak ketakutan, mengatakan jika saat itu Mark mengejarnya. Dari background telepon itu, terdengar suara anjing menggonggong dan Tono berlari sekencang mungkin, berusaha menjauh dari kejaran Mark. 911 terus bertanya di mana Tono saat itu. Tetapi dia benar-benar tidak tahu di mana lokasi tepatnya. Karena sebelumnya sudah ada laporan yang mirip. Polisi telah menduga jika lokasinya berada di dekat rumah Mark. Agar mudah ditemukan, 911 pun mengarahkan Tono untuk mencari lokasi yang gampang dikenali, seperti papan iklan, papan petunjuk jalan, atau rumah seseorang. Tetapi karena Tono terus berlari tanpa tentu arah, dia tidak berhasil menemukan penanda apapun. Ketika pada akhirnya dia menemukan sebuah rumah dan meminta bantuan serta alamat rumah tersebut, sayangnya si pemilik rumah tidak mau memberitahunya. Tono pun berlari ke jalan masuk untuk melihat alamat pada kotak posnya dan memberitahu polisi yang segera datang menjemputnya. Polisi pun menanyai Mark dan bertanya mengapa dia mengejar Tono. Namun saat itu, Mark berdalih dengan mengatakan jika dia hanya ingin kiltnya yang mahal dikembalikan. Sama seperti James, Tono juga tidak mengajukan tuntutan sehingga Mark tidak ditahan oleh kepolisian. Pada malam Natal di tahun yang sama, Mark yang merasa cocok dengan Kevin mengajaknya untuk segera bertemu. Sepulang bekerja, Kevin pun pamit pada Michelle sekitar jam 5 sore dan mengaku akan bertemu seorang pria yang tinggal dekat sana. Saat itu Kevin setuju untuk bertemu, tanpa pernah menduga jika pria yang akan ditemuinya adalah seorang monster. Pada awalnya, kencan berjalan baik. Dan sekitar jam 6.12 malam, Michelle mendapat SMS dari Kevin yang mengatakan jika saat itu mereka sedang bersenang-senang dan Mark mengundang seorang pria lain untuk datang ke pesta itu. Setelahnya mereka akan pergi keluar hingga larut malam. Tetapi Kevin berjanji akan segera pulang setelahnya. Michelle membalas SMS tersebut sekitar 15 menit kemudian, tetapi pesan tersebut tidak terkirim karena ponsel Kevin dalam keadaan tidak aktif. Saat itu Michelle merasa curiga karena Kevin tidak pernah mematikan ponselnya. Keesokan harinya, ketika pada jam 9 pagi Kevin tidak datang ke rumah keluarganya untuk sarapan, keluarganya menduga jika Kevin akan datang terlambat atau sedang ada urusan lain. Namun, mereka menjadi khawatir ketika seharian menghubungi tetapi tidak ada jawaban dan hingga jam 5 sore Kevin masih belum muncul. Mereka pun menghubungi Michelle dan mengetahui jika Kevin belum kembali sejak pertemuan kencannya semalam. Sehingga ayahnya yang khawatir melaporkan Kevin sebagai orang hilang. Selama 3 hari ke depan, keluarga, kerabat, serta polisi melakukan pencarian. Teman-temannya dari kota lain juga ikut mencari ke seluruh kota, bahkan memeriksa ke rel kereta, semak-semak, dan lahan pertanian. Mereka menemukan mobil Kevin di parkiran umum sebuah plaza yang berada di dekat toko dolar. Saat diperiksa polisi, di dalamnya ditemukan dompet dan ponselnya. Hal ini tentunya mencurigakan karena Kevin tidak mungkin meninggalkan barang-barang tersebut. Dalam pemeriksaan berikutnya, polisi menemukan pakaian yang dipakai Kevin di malam itu terlipat rapi di dalam tas yang biasa dipakai Kevin dan diletakkan di jok belakang. Selain Kevin dan kunci mobilnya, tidak ada satupun barangnya yang hilang dari dalam mobil.
Hingga 2 hari kemudian mereka masih melakukan pencarian, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saat itu Michelle yang memiliki akses ke laptop Kevin berhasil masuk ke akun Grindr-nya. Tetapi dia juga tidak menemukan petunjuk apapun karena semua pesan-pesan telah dihapus. Mengetahui hal ini, keluarga Kevin pun menghubungi pihak Grindr untuk mengetahui apakah mereka bisa memulihkan pesan yang telah dihapus agar bisa menelusuri jejak Kevin. Tetapi pihak Grindr tidak mau bekerja sama atau memberikan informasi tanpa surat perintah dari kepolisian. Hal ini tentunya mempersulit keluarga Kevin karena untuk mendapatkan surat tersebut tentunya membutuhkan cukup banyak waktu. Hingga di tengah malam, Michelle mengatakan pada polisi jika teman kencan yang ditemui Kevin bernama Mark Latunsky bisa saja terlibat. Dan ketika polisi memeriksa nama Mark, di sana tercatat jika namanya telah 2 kali terlibat dalam insiden yang terjadi sebulan yang lalu. Melihat sejarah Mark, polisi yang khawatir dengan keadaan Kevin segera mendatangi rumahnya pada jam 1 dini hari dengan membawa surat perintah penggeledahan. Setibanya di sana, Mark yang membuka pintu tampak hanya memakai kilt kesayangannya. Dia tampak santai dan sama sekali tidak gugup, bahkan mengizinkan polisi untuk menggeledah rumahnya. Awalnya polisi tidak menemukan apapun. Namun, saat memasuki ruangan bawah tanah, terlihat pemandangan yang luar biasa mengerikan. Di sana Kevin yang telah meninggal, dalam keadaan polos, diikat terbalik dengan posisi kaki tergantung di langit-langit. Dan menurut pengakuan Mark, dia menikam punggung Kevin sebanyak 2 kali, menggantungnya dan melukai lehernya hingga tewas. Setelahnya dia memotong alat vital Kevin yang kemudian dimakannya. Dia juga berencana ingin menggunakan darah dan tulangnya untuk menyuburkan tanah, sedangkan dagingnya akan dijadikan dendeng. Beberapa hari setelah penangkapan Mark, polisi mencegat paket atas nama pria itu yang ketika diperiksa berisi dehidrator yang merupakan alat pengering makanan yang tentu saja akan digunakannya untuk mengeringkan daging. Setelah penangkapan Mark dan kasus ini muncul di media, korban-korban sebelumnya yang berhasil kabur tiba-tiba mengkritik para polisi. Menurut mereka, jika saat itu Mark ditangkap, mungkin Kevin tidak akan menjadi korban. Namun menurut polisi, tidak ada yang bisa mereka lakukan pada kasus sebelumnya, karena korban menolak untuk menuntut Mark. Sedangkan untuk melanjutkan kasus, kepolisian membutuhkan bukti serta korban yang nantinya akan bersaksi. Tetapi para korban sendirilah yang ingin menutup kasus tersebut. Selain itu mereka bertemu atas persetujuan bersama sehingga tidak bisa dikatakan sebagai korban penculikan. Yang menurut polisi, alasan mereka tidak melanjutkan tuntutan karena untuk merahasiakan kehidupan pribadi mereka. Banyak pro kontra dalam kasus ini yang saya rasa percuma untuk dibahas karena isinya saling menyalahkan dan yang pasti tidak akan bisa kembali menghidupkan korban. Dalam persidangan yang dilakukan di Februari 2020, Mark yang dinyatakan tidak kompeten untuk diadili, sementara waktu mendapat perawatan di rumah sakit jiwa dan kembali menjalani persidangan 2,5 tahun setelahnya. Sepanjang jalannya persidangan, Mark mengaku tidak bersalah. Dia menyatakan alasannya memakan tubuh Kevin karena dia sangat suka makan tiram. Tetapi alih-alih memakan tiram yang ada di kulkas, dia justru menggunakan alat vital Kevin sebagai pengganti tiram. Dan akhirnya pada 15 Desember 2022, pria berusia 53 tahun ini divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Pada 30 Desember 2019,
Dalam postingan di media sosial, aktor Kevin Bacon memberikan penghormatan pada Kevin, sedangkan Jeffree Star melalui sebuah unggahan video menyatakan ucapan bela sungkawa dan berhasil mengumpulkan donasi sejumlah 300 juta yang akan digunakan untuk menutupi biaya pemakaman Kevin. Detektif Kaiser yang menangani kasus tersebut menghimbau bagi siapapun yang menggunakan aplikasi kencan online agar berhati-hati dan memberi saran untuk bertemu di tempat keramaian. Di luar dari orientasi mereka masing-masing, apakah itu lurus, gay, lesbian atau transgender, diharapkan memberitahu seseorang kemana dan dengan siapa mereka akan bertemu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kejadian tersebut, rumah Mark yang dinamai sebagai rumah horor disita oleh kepolisian yang setelah dilelang pada tahun 2020 terjual seharga 1,6 miliar pada seorang pria bernama Stephen. Tetapi saudara laki-laki Mark bernama Paul kembali menebus rumah tersebut. Charlotte County 911. I'm trying to get away from some creepy guy. He had me tied up in his basement. I'm sorry, what's that? I'm trying to escape from some guy who had me chained up in his basement. He had you chained in his basement? Where are you calling from? I don't know. I am heading near this road. Are you on from here? Okay, hold on 1 second. Looks like you're on Tyrell Road. It could be. Are you walking? Yeah. Hold on 1 I don't second. even have shoes on. 3562. I don't know if I should try to go to someone's house. I don't know where I'm at. I'm trying to put out a call. 62, Okay. You can start off for Tyrell. Just east of Morris Road, had a subject that was chained up in someone's basement, just fled the residence. He's out on foot. He's after me. Okay, I need you to go to somewhere safe. If you can run up to somebody's house. Where are you at right now? Are you able to get away? Help me. Help me. 62, he's running towards the house. Here. Guy's trying to come after him. I'm trying to get There's a guy further. out here. Okay, I need an address where you're at. Right now. I'm trying to get it. What's your address? I'm on the phone with the cops right now. 431. What's their address? I need their address. He won't give me the address. Are you outside or inside somebody's house? I'm trying to find someone to help me. Are you in the road? I have some state troopers that aren't very far away. I don't know where I'm Are you in? well, Where are you at right I'm on a white house across from like a barn. now? Okay, are you close to the road? Can you see an address on the mailbox? Yeah. I'm too far away from the mailbox. I'm sorry? I'm too far away from it. Can you see a mailbox? Are you on the road? Yeah, I'm on the road now. 62 and 12, he's running down the road, trying to get an address or a mailbox or something from him. Kind of hysterical. 910W. 910? Yeah. I think he's in front of 910 West Tyrell. He's at 910 Tyrell. He's trying to get away from me. Hey, let's see. I'm on the clock. What's your address? What's your address? Me. Let me can I talk to whoever you're talking to? What's your address? What's your address? 910 West Tyrell. 3562 and 12. They're going to be at 910. That's the house they're at, 910. He's talking to a homeowner there. Okay, do you know where the house was at that you were at? He was not even a mile down the road going, I don't know what way. I see the trooper. Okay. I see both of them. I see the trooper right there. He just, yeah. Trooper is right here.
Okay, go ahead and talk to them, and you're going to have to point out where the house was at that you're in, okay? Okay. All right. Go ahead and talk to the troopers there. Okay, so right. hang up. Yep, you can hang up with me. Okay. All right. Bye-bye. Bye-bye. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.